Anaka antal alimul hakim. Bapak pimpinan SMA 5 Bukit Tinggi yang kita hormati, Bapak Ibu majelis guru, para pejuang pendidikan, orang-orang hebat, orang-orang yang tulus mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan anak bangsa. Tidak ada orang sukses di atas dunia ini melainkan di belakangnya ada peran guru-guru yang hebat. Maka kalaulah ada dua orang tua kita di atas dunia ini, maka orang tua kita yang berdua itulah bapak dan ibu guru kita. Maka kalau kalian berdoa kepada Allah, di samping mendoakan kedua orang tua kita, jangan lupa doakan juga guru-guru kita. Siapa yang tadi pagi sempat mendoakan guru-gurunya? Ada, alhamdulillah. Pak guru kita, beliau jadi guru juga karena gurunya, betul? Ya, karena gurunya dari TK, dari SD, dari MDA, dari perguruan tinggi sampai hari ini. Anda semuanya ada yang tadi sempat mendoakan bapak ibu gurunya. Oh tidak ya, jangan lupa bahwa Ananda bisa sampai di jenjang pendidikan menengah atas hari ini SMA itu berkat jasa guru-guru kita sebelumnya. Maka doakan mereka termasuk guru-guru kita hari ini. Kemudian salam ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi ini bisa bersama, bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi dalam suasana ibadah puasa pada hari yang berapa sekarang? Yang ketiga. Betul yang ketiga? Atau ada yang baru kedua? Tepat tahu ada yang baru kedua. Ya, kalau ibu-ibu tidak usah kita tanya, itu biasa. Ya, tapi kalau bapak-bapak, laki-laki mengatakan hari ini baru hari kedua atau hari pertama, ini jangan-jangan salah isim. Ada tanda tanya. Ada tanda tanya. Kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita belajarnya di lapangan dalam keadaan bermasker, maka karena masih dalam suasana COVID-19, kita berdoa mudah-mudahan bulan yang penuh berkah ini akan memberikan banyak keberkahan. Ya, kata Nabi begitu beliau terima ayat Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Beliau informasikan ini kepada kita. Apa kata Nabi? Atakum Ramadan syahrul mubarak. Sudah datang kepadamu Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan keberkahan dan keberkahan Ramadan itu betul-betul dapat kita raih secara maksimal. Tapi tentu maksimal atau tidak yang kita raih tergantung bagaimana proses kita menjalani. Hasil maksimal hanya akan diperoleh dengan proses yang maksimal. Kalau prosesnya minimal, tentu hasilnya juga minimal. Syukur-syukur kalau rumah minimalis masih untung. Nah, tapi kalau ilmunya minimal, orang-orang yang tidak punya bekal ilmu yang maksimal tentu akan sulit menghadapi berbagai macam persaingan kehidupan yang semakin hari semakin ketat. Kita berdoa mudah-mudahan Anda semua dimudahkan oleh Allah dalam proses menuntut ilmu ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu guru kita dan Anda semua, saya kemarin agak
terkejut terima jadwal pesantren Ramadan. Agaknya tahun ini materi-materi pesantren Ramadannya lebih diarahkan kepada penguatan penguatan pemahaman kebangsaan kita, membangun semangat nasionalisme kita. Nah, tentu ini sangat besar manfaatnya. Cuma karena waktu pemberitahuannya sangat singkat, dan secara pribadi saya punya background pendidikan hukum. Jadi orang hukum hari ini sedang berbicara tentang sejarah. Walaupun hukum itu juga punya sejarah, begitu kan? Tapi sejarah secara hukum tentu akan berbeda dengan sejarah hukum itu sendiri. Tapi walaupun begitu, dari berbagai macam pengalaman terlibat di berbagai macam event, seminar, pertemuan ilmiah, wabil khusus terkait dengan materi kita hari ini tentang PDRI, kebetulan secara pribadi, ternyata tidak ada ilmu itu yang sia-sia. Tidak ada pengalaman masa lalu itu yang tidak bermanfaat. Saya beberapa tahun yang lalu sering terlibat kegiatan-kegiatan peringatan PDRI. Ternyata tadi saya berpikir, oh iya hari ini bisa berbicara tadi. Nah, jadi saya bongkar-bongkar arsip, ketemulah di antaranya pernah seminar dengan almarhum Profesor Dr. Mesni Garzet tahun 2010 yang lalu. Sekarang beliau sudah tidak ada lagi. Dan tidak ada lagi. Mungkin sebagian guru-guru kita, guru-guru sejarah pernah belajar dengan Profesor Mesni Garzet di UNB, di Universitas Negeri Padang. Nah, saya bongkar-bongkar itu, saya baca ternyata luar biasa. Apa luar biasa? Kalau kita layangkan ingatan kita kepada peristiwa masa lalu, peristiwa sejarah, ternyata eksistensi Indonesia hari ini tentu tidak bisa kita lepaskan dari peristiwa masa lalu. Nah, oleh karenanya nilai-nilai pemahaman sejarah dalam sebuah bangsa itu sangat besar. Artinya orang yang lupa sejarah masa lalu cenderung akan menjadi orang yang sombong dengan apa yang dia capai hari ini. Kata orang sejarah itu adalah guru yang sangat berharga. Sejarah itu adalah guru yang sangat berharga. Jadi melupakan sejarah berarti ada satu guru yang sudah hilang di dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, anda semuanya, keberadaan bangsa kita hari ini tidak bisa kita lepaskan dari peristiwa bersejarah tahun 1945 sampai tahun 1949. Kalau 45 apa yang coba? 45 itu apa yang berharga? Yang luar biasa. 17 Agustus 1945. Hasil perjuangan yang hebat luar biasa yang sudah dijalankan oleh berbagai macam elemen masyarakat Kepulauan Nusantara ini, berjuang menghadapi penjajah yang besar itu kan mulai akhir abad ke-15, awal abad ke-16. Datang Belanda, lalu bangun VOC untuk kepentingan dagangnya di Indonesia, tapi kemudian lanjut menguasai Kepulauan Nusantara ini untuk kepentingan mereka. Selesai Belanda, datang Jepang, kan begitu, 42, lalu kemudian 17 Agustus 45 itu merdeka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan dijalankan di
oleh keinginan tubuh. Ini yang perlu kita catat. Itulah uang perjuangan. Perjuangan yang luar biasa. Sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang baik. Satu cita-cita baik, kalau kita tidak berhenti memperjuangkannya, suatu saat pasti kita akan menuai keberhasilan dan perjuangan. Ini nilai yang perlu dicatat. Maka kalau kalian, Anda semua punya cita-cita sesuatu, upayakan cita-cita. Ya, selalu diupayakan, selalu diupayakan, selalu didoakan, selalu diikhtiarkan. Sepahit dan getir apapun perjuangan itu, yakinlah perjuangan itu akan indah pada waktunya ketika apa yang kita inginkan itu betul-betul diwujudkan oleh Yang Maha Kuasa. Indonesia itu perjuangannya berapa? Berabad-abad, 3,5 abad, 350 tahun. Berapa generasi? Berapa generasi itu coba? Ya, bisa hampir 4 generasi. Luar biasa. Selesaikah itu tidak? Ternyata tatkala awal-awal kemerdekaan itu begitu cepat angkat kaki dari Indonesia, Belanda ini mulai berpikir bagaimana mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Maka 47 meletus agresi pertama. Kita belajar sejarah kan? Ada tak yang belajar sejarah? Di mana? Ada apa belajar sejarah? Oh ada ya. Sejarah nasional Indonesia. Dan 47 meletus agresi pertama. Semakin hari semakin hebat tekanan tekanan Belanda ini berpuncak agresi kedua ketika Indonesia ketika itu betul-betul dalam kondisi sulit yang luar biasa. Nah, disinilah para pendiri bangsa, para tokoh bangsa ketika itu, Soekarno, CS, ada Hatta, di dalamnya ada beberapa menteri, melakukan rapat darurat menjelang Yogyakarta itu dikuasai oleh Belanda. Ya, isinya adalah meminta kepada beberapa tokoh Indonesia yang ada di luar Jogja ketika itu untuk menyelamatkan Indonesia ini. Nah, salah satu di antaranya di Sumatera Barat itu ada Sapudin Prawira Negara. Siapa beliau? Ayo yang belajar sejarah mana? Ayo yang belajar sejarah mana? Saya belajar sejarah ini waktu SD, SMP, SMA. Ya. Ayo yang belajar sejarah mana? Nah, ada yang belajar sejarah mana? Siapa itu Sapudin Prawira Negara? Saya sudah sampai menjajaki Napaktilas Sapudin Prawira Negara itu ke Kota Tinggi, ke Sumur, sampai ke Bidar Alam. Bidar Alam itu di mana? Solok Selatan. Ada di situ sebuah masjid. Nah, jadi hebatnya di Sumatera Barat ini, di situ didirikan sebuah masjid namanya Masjid Sapudin Prawira Negara. Saya sudah pernah diundang ceramah di situ. Nah, ada semuanya. Ya saya baca tadi makalahnya Profesor Mustika Z. Nah, apa itu PDRI? Pemerintah. Apa itu PDRI? Apa itu PDRI? Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Nah, pusatnya di mana? Nah, iya, begini kan. Pusatnya di mana? Di mana?
pusatnya. Ini kan pemerintahan yang jalannya mobile, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi berlokasi di wilayah provinsi Sumatera Barat. Nah, apa artinya kalau seperti itu? Sumatera Barat adalah bahagian dari daerah yang sangat besar perannya menyelamatkan NKRI. Dan bisa dipungkiri. Andai kata 19 Desember itu, ya, andai kata PDRI itu tidak diinisiasi oleh Sapudin Prawiran Negara di Bukit Tinggi, ya berpindah ke Bukit Tinggi, itu kan sampai nanti ke Bidang Alam, ada lebih kurang 8 bulan lamanya. Kalaulah ini tidak ada, mungkin dapat kita katakan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dianggap hilang ketika itu. Sudah tidak ada. Nah, sudah tidak ada. Nah, kenapa? Karena gerakan nikah yang ada di Indonesia itu luar biasa, mencapai pusat-pusat pemerintahan. Dan mereka sudah membangun opini, mengopinikan ke luar negeri. Kalau dulu kan mengopinikannya tidak sama dengan sekarang. Pakai radio. Ya, kalau bahasa orang dulu toko KW. Ya, toko KW tinggi, nanti bodi di Jawa. Toko KW tinggi, nanti bodi dari Bali. Ibu di Medan, toko KW. Tapi tidak sama dengan telegram hari ini. Kalau telegram medsos kan lah itu yang kita. Nah, kalau telegram medsos ya susah kalau nggak punya. Nah, jadi dengan berita radio disebarkan. Nah, maka PDRI ini adalah penyelamat bangsa, penyelamat Indonesia. Ya, alhamdulillah kemudian 19 Desember itu ditetapkan menjadi Hari Bela Negara. Hari apa itu? Hari Bela Negara. Ada yang tahu dasar penetapannya itu apa? Ada yang tahu? Yang tahu nanti dapat nilai khusus dari sekolahnya. Ada yang tahu melalui apa itu 19 Desember ditetapkan sebagai Hari Bela Negara? Ada Kepres nomor 28 tahun 2006 dan itu. Kepres, apa itu Kepres? Keputusan Presiden nomor 28 tahun 2006. Nah, jadi ini bentuk penghargaan sebetulnya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh Sumatera Barat di bawah komando Sapudin Prawiran Negara itu, karena keberadaannya sudah menyelamatkan Indonesia. Ya, sudah menyelamatkan Indonesia. Nah. Halo? Lanjut? Lanjut. Nah, ternyata yang hebat itu tadi kalau kita baca sejarah PDRI itu pertama bahwa ternyata orang-orang hebat ketika itu siapa? Sapudin Prawiran Negara dan lain-lain itu, termasuk tokoh-tokoh masyarakat Minangkabau ketika itu
sebagai upaya menunjukkan bahwa negara Indonesia itu masih ada, itu tanpa fasilitas yang memadai. Karena itu pindah-pindah. Tidak berjalan kaki, menembus hutan belantara. Bayangkan kalau dari Kota Tinggi 50 kota itu sampai ke Solo Selatan sana. Solo Selatan itu kalau naik mobil sekarang berapa lama? 3-4 jam. Iya kan? 4 jam lebih kurang. Dengan kecepatan mobil barangkali 40 sampai 50 km per jam. Bayangkan pada zaman itu mereka jalan kaki. Nah, jalan kaki. Betapa besarnya semangat juang para pendahulu bangsa. Betapa besar. Betapa keberadaan mereka dengan berbagai macam keterbatasan itu, ya, dengan berbagai macam keterbatasan itu sudah mampu mewujudkan Indonesia sampai ada. Nah, lalu bagi kita, bagaimana memaknai itu? Bagaimana memaknai itu? Apakah kemudian dokumen-dokumen sejarah seperti itu lalu kemudian kita baca untuk sebatas mengikuti ujian semester, gitu kan? Kita baca itu, lalu kemudian kita ikuti ujiannya, nilai ujiannya 8, 9. Lalu kemudian selesai sampai di situ. Apakah begitu saja? Gitu. Artinya apa? Sejarah hanya kita maknai sebatas ilmu, sebatas pengetahuan. Apakah hanya sebatas? Yang kadang-kala juga semester 1 kita belajar itu, semester 2 ketika ditanya oleh bapak ibu guru kita sudah tidak karuan lagi. Nah itu cerita macam. Saya buktikan di kampus. Saya di kampus mata kuliahnya hukum perdata. Bukunya Mugarli Wetbook. Nah, masih bahasa Belanda. Nah, sehingga banyak mahasiswa yang bertanya, apakah kita masih jajan? Kok mesti pakai Mugarli Wetbook? Agak gitu. Dapat A itu di semester 1. Ketika ketemu lagi di semester 3, kita tanya itu yang semester 1 sudah tanyakan kamu. Artinya apa? Sejarah hanya kita maknai sebatas nilai. Nilai formal di atas kertas. Kalau hanya sebatas nilai formal di atas kertas, alangkah naifnya kita. Padahal sejarah itu seperti tadi kita katakan adalah buku yang sangat berharga. Nah, mereka sudah mengeluarkan semangatnya dengan berbagai macam pengorbanan, keterbatasan untuk apa? Untuk menyelamatkan NKRI. Maka nilai-nilai kejuangan itu yang perlu kita implementasikan. Dalam semangat apa? Ringkas saja. Dalam semangat membela negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui apa? Ada beberapa nilai. Ini nilai-nilai bela negara yang sudah dirumuskan oleh para ahli berangkat daripada pemahaman sejarah itu. Pertama, seharusnya timbul kecintaan yang sangat dalam kepada tanah air kita Indonesia yang tercinta. Nah, kenapa?
Karena ternyata Indonesia dilahirkan, diwujudkan menjadi sebuah bangsa yang berdaulat itu dengan perjuangan yang sangat hebat. Entah berapa juta nyawa melayang demi tegaknya NKRI. Entah berapa materi yang hilang, entah berapa banyak darah yang tercecer, entah berapa banyak kehormatan apa laki-laki dan perempuan masyarakat Indonesia yang dikorbankan. Untuk apa itu? Untuk membangun sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah kita menikmatinya. Menikmati. Mereka memperjuangkan, tapi ada yang tidak ikut menikmati. Kan gitu. Mereka memperjuangkan, tapi ada yang tidak ikut menikmati. Kita tidak ikut memperjuangkan seperti mereka para pahlawan itu, akan tetapi ikut menikmati. Maka yang harus tumbuh adalah rasa syukur kita, yang kemudian diimplementasikan pada kecintaan kepada bangsa dan negara. Kalau kita cinta kepada bangsa dan negara ini, tentu kita akan menjaga keutuhan bangsa dan negara ini sesuai dengan kapasitas, posisi dan keadaan kita masing-masing. Kalau Anda para pelajar, para siswa, ya orang-orang yang masih berada dalam dataran pendidikan, ya tentu mewujudkan kecintaan itu bagaimana kita kembangkan diri kita sehingga nanti kelak akan menjadi intelektual Anda yang kemudian ilmu itu kita gunakan untuk membanggakan dan mengembangkan negara yang kita cintai. Maka wujudnya apa? Belajarlah dengan baik dan benar. Tadi belajarlah dengan baik dan benar. Ya, itu wujud kecintaan. Kalau kita gunakan perspektif agama Islam untuk melihat kecintaan terhadap bangsa dan negara ini, kita temukan sebuah ungkapan yang luar biasa. Apa? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu adalah bahagian dari iman. Tuntutan iman itu salah satunya adalah cinta tanah. Ketika dia cinta tanah air, maka dia akan jaga keutuhan bangsa dan negara tanah airnya. Pada waktu-waktu tertentu, ada yang bertanya, bagaimana? Ya, kalau nanti umpamanya ada kekuatan-kekuatan luar yang mengancam keselamatan Indonesia ini, kita wajib untuk melakukan bela negara. Nah, ini yang pertama, ini nilai yang pertama. Nah, yang kedua, nah kenapa para pendiri bangsa ini, para pejuang PDRI itu mau mengorbankan kehidupan mereka, apa yang mereka miliki untuk memperjuangkan Indonesia? Itu karena ada kesadaran yang luar biasa dalam berbangsa dan bernegara. Dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi semangat mereka untuk menegakkan Indonesia itu, mempertahankan Indonesia itu muncul dari semangat, dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Maka nilai ini juga adalah yang harus kita implementasikan sebagaimana mestinya
artinya di dalam hidup dan kehidupan kita. Sadar berbangsa, sadar bernegara, sehingga selaku warga negara kita dapat menjalankan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Kadang-kadang kita kan lebih banyak menuntut hak, tapi lupa menjalankan kewajiban. Lebih banyak menuntut hak, tapi lupa menjalankan kewajiban. Ini sikap yang tidak pas. Ya, kalau apa yang seharusnya dia terima telat memberikannya, dia tuntut. Nah, kenapa saya tidak dapat, saya pun dapat? Nah, begitu kan? Tapi ketika dituntut untuk menjalankan kewajibannya, dia cuek, tak usah bentur-bentur terus. Akhirnya gitu. Nah, ini nilai kedua, nilai kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, nilai yang ketiga dalam nilai bernegara, keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila itu kan sudah merupakan konsensus nasional dari the founding father bangsa Indonesia, dari pendiri bangsa, bahwa ketika Indonesia didirikan, maka nilai yang dijadikan pijakan adalah 5 sila. Sila yang pertama apa? Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang tak hafal Pancasila itu? Ada yang tak hafal Pancasila? Wajib hafal. Kalau ada yang tak hafal, itu dipertanyakan. Orang Indonesia tidak. Nah, kadang-kadang hal-hal yang begitu-begitu kita abai. Ya, dulu kan pernah heboh. Ya, sehingga secara tiba-tiba ada media yang peduli tiba-tiba nanya kepada seseorang, "Kok ada Pancasila?" Ternyata terbolak-balik. Apalagi kalau yang ditanya itu rukun iman, rukun Islam. Sudah banyak terbolak-balik. Jadi selaku anak bangsa, Pancasila itu harus kita pahami dengan baik. Bagaimana hubungan antara sila 1, 2, 3 sampai 5 itu secara keseluruhan? Nah, kenapa sila pertama itu harus ketuhanan yang Maha Esa? Ini kan luar biasa. Ya, ternyata founding father bangsa Indonesia ini yang merumuskan dasar negara itu atas pikiran atas keyakinan tauhid. Kan begitu. Nah, kenapa ketuhanan yang Maha Esa? Ketuhanan yang Maha Esa itu kan ya tauhid. Kalau dalam Quran qul huwallahu ahad, bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk alam semesta ini pusatnya adalah pada Tuhan. Maka dalam segala hal apapun harus dibangun atas prinsip kesadaran ketuhanan. Itu tauhid. Makanya kemarin kita ada sepakat kalau ada upaya untuk
mencerdilkan Pancasila itu menjadi Trisila, menjadi Ekasila, kegotong royongan. Nah, kenapa? Karena kalau itu kemudian terjadi, ya, maka kita khawatir gitu, nilai ketuhanan yang ada di sila pertama yang mengilhami sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima ini menjadi hilang. Menjadi hilang. Maka itu harus kalian pahami sebagaimana mestinya. Nah, itu yang ke berapa tadi? Yang ketiga. Nah, yang keempat, apa nilainya? Yaitu bela negara ini yang dapat kita maknai dari dari PDRI tadi, kerelaan berkorban untuk negara. Ini nilai yang tepat yang harus ada di dalam diri kita. Kerelaan berkorban untuk negara. Yang bentuk pengorbanan itu tentu relatif, ya, relatif. Dan yang kelima, namanya adalah nilai itu adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, kemampuan awal bela negara, yaitu tentu mewujudkannya. Ini berkaitan nanti dengan program pemerintah di bidang pertahanan. Ya, walaupun masih pro kontra pelatihan bela negara dalam pengertian pelatihan fisik, tapi kalau kita lihat di dalam undang-undang dasar, yang jelas bela negara itu merupakan salah satu kewajiban dari setiap pribadi anak bangsa. Nah, barangkali inilah setidaknya ya 5 nilai dari bela negara ini. Yang pertama, kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, kemudian keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk negara, dan kemudian memiliki kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai inilah yang kita ambil dari sejarah PDRI itu sebagai bahagian daripada upaya untuk menyelamatkan bangsa dan negara, dan nilai-nilai itu tentu harus kita warisi, lalu kemudian kita bunyikan dengan baik di dalam hidup dan kehidupan kita berbangsa dan bernegara sesuai dengan posisi, eksistensi, dan peran kita masing-masing. Barangkali itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Ada? Ya, tidak ada. Mungkin lebih jauh nanti silakan kita diskusikan dengan guru-guru sejarah kita. Guru sejarah kita. Kalau ingin baca makalahnya Profesor Mestika Z itu nanti saya berikan kepada pihak sekolah. Itu luar biasa kalau kita lihat. Ya, Mestika Z adalah seorang tokoh sejarah Sumatera Barat, dan beliau punya perhatian yang serius menggali sejarah terutama berkaitan dengan PDRI. Barangkali itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Saya berdoa mudah-mudahan Anda semua, walaupun materi pesantren Ramadannya hari ini lebih diarahkan kepada penguatan nilai-nilai kebangsaan begitu, akan tetapi ya itu kita terima dengan baik, ya kita terima dengan baik. Dan mudah-mudahan dengan materi seperti itu
bertambah pemahaman kita, ya bertambah wawasan kita, kemudian pada akhirnya, pada pikirannya akan membentuk jati diri kita selalu bagian daripada bangsa dan negara Indonesia. Dan itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, setelah ini kita mendengar pada Ustaz yang telah memberikan materi kita bersama. Yang nanti cara kita masuk ke lokal usaha masing-masing, kita melaksanakan kegiatan apa dengan memiliki di lokal usaha masing-masing. Ya, silakan untuk menuju ke kelasnya masing-masing.